Minyak goreng masih mahal di pasaran, padahal Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk segera menuntaskan masalah langka dan tingginya harga kebutuhan pokok itu. Benarkah ada mafia minyak goreng seperti kata Menteri Perdagangan atau tidak tepatnya regulasi tata niaga yang jadi kendala utama? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama Friska Clarissa. Saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi, harga-harga tinggi seperti ini. Minyak goreng langka dan mahal jadi masalah yang membuat resah warga selama beberapa bulan terakhir. Bagaimana tidak, dampaknya langsung nyata dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Lalu apa solusi nyata dari pemerintah? Apalagi Presiden Jokowi telah turun langsung untuk mengecek ketersediaan stok minyak goreng dan memerintahkan jajarannya untuk menuntaskan masalah ini. Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Situasi ini jadi pemandangan yang jamak ditemui dalam beberapa waktu terakhir. Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulang kali berjanji pasokan minyak murah, aman, dan bisa tersedia di pasaran, realita di masyarakat berkata lain. Di pasar tradisional berbagai daerah, warga terutama kaum ibu rela antre mendapatkan minyak goreng lewat berbagai operasi pasar yang digelar sejumlah pihak. Di jaringan minimarket, jika pun ada, harganya naik 2 kali lipat. Kondisi ini memicu demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi yang berujung ricuh itu menuntut turunnya harga minyak goreng dan pencopotan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Alternatif solusi dibahas Presiden Joko Widodo bersama perwakilan petani sawit swadaya didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu lalu. Jokowi juga mendorong koperasi-koperasi petani sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng agar tidak langka dan dijangkau dengan harga murah. Yang dicatat oleh Bapak Presiden adalah rencana untuk bagaimana mendorong koperasi-koperasi petani swadaya untuk memproduksi minyak goreng sehingga minyak goreng tidak lagi langka seperti sekarang dan bisa diakses secara murah dan mudah oleh masyarakat luas. Juga untuk berdiskusi dengan para koperasi-koperasi di mana nanti akan kita bikin satu model untuk petani bisa memproduksi minyak goreng. Nah, ini biasanya minyaknya banyak, Mas. Tapi karena minyak mahal jadi harus irit-irit, gorengnya sedikit-sedikit. Mahalnya harga minyak goreng di pasaran membuat resah masyarakat. Magni Sindoro salah satunya. Pemilik warung makan kecil di Semarang, Jawa Tengah ini harus putar otak mengubah menu demi menghemat penggunaan minyak dan mengurangi kerugian. Ia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengatasi langsung masalah ini. Biasanya saya goreng dulu karena minyak mahal, saya kalau dagang ini jadi nggak untung. Jadi akhirnya kita rebus dulu biar bisa ada untungnya. Pak Jokowi yang terhormat, saya tidak pernah meminta apa-apa dengan Bapak. Tapi saya meminta masyarakat ini dibuat tenang dan dibuat nyaman agar harga minyak bisa turun kembali seperti semula. Saya yakin Bapak bisa mengatasi hal ini karena saya kalau bilang minta sama Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri juga belum bisa mengatasi. Keresahan masyarakat ini pun didengar langsung oleh Presiden Jokowi. Pekan lalu, Presiden turun gunung untuk menginspeksi mendadak stok minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan swalayan di Yogyakarta di sela kunjungan kerjanya. 2 hari kemudian, Presiden memanggil jajarannya ke istana, termasuk Menteri Perdagangan dan Kapolri, untuk membahas kebijakan distribusi dan harga minyak goreng sawit. Setidaknya ada 3 hasil pertemuan itu. Yang pertama menetapkan harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter, diikuti dengan subsidi minyak goreng curah dan penyesuaian harga minyak goreng kemasan dengan harga keekonomian. Kapolri pun memastikan amannya distribusi di pasaran. Tak lama kemudian, stok mulai tersedia, tapi
Tapi harganya melambung hingga 2 kali lipat, mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per 2 liter di sejumlah daerah. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian, apa benar ada mafia seperti kata Mendag atau akibat lemahnya regulasi tata niaga? Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan tinggi, harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik. Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik. Ini yang pemerintah harus mengevaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya. Pengawasan di lapangan harus tegas dilakukan. Setidaknya untuk kebijakan subsidi minyak goreng curah agar benar berjalan dan tepat sasaran. Serta tidak menambah kusut sengkarut ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Termasuk menindak tegas jika benar ada dugaan mafia di balik langka dan mahalnya minyak goreng. Apapun latar alasan yang disampaikan para pemangku kebijakan, hal yang ditunggu masyarakat tentu stabilnya harga dan tersedianya pasokan minyak goreng dan kebutuhan pokok lain. Apalagi Ramadan tinggal sepekan. Yang biasanya harus dijaga jangan sampai harga komoditas drastis merangkak naik. Friska Clarissa, Dania Febrian, Kompas TV, Jakarta.